memakai hand sanitizer, maskernya. Udah bawa masker kan? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kita mulai mungkin ketuanya siapa? Nah, tolong pimpin doa dulu ya, Ega. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Ega. Sebelumnya ada yang tahu nggak teman-teman kalian pada kemana nih? Kok banyak banget yang kosong nih? Sakit, Bu. Ada yang sakit. Ada yang sakit, ada yang izin, Bu. Ada suratnya nggak? Kok nggak ada di sini ya? Enggak, Bu, kemarin suratnya hilang karena tukang masih bersihnya lupa ngapalnya. Oh, kemarin kan sakitnya sekarang. Iya, Soalnya dia dia ada ada 2 hari nggak masuk deh harus besti. Oh, Besti. Oke, mungkin Ibu absen aja ya. Dari Ega Permana, Hadir, Bu. Carmila Pandora, hadir Bu. Arya Wiraja, Marcella, Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Kencang ya Ilham ya. Iya dong. Mini Filma Herita, Putri Oktaviani, hadir Ibu. Oke. Udah ya catatnya, kalian catat apa sih? PR ya. PR-nya nanti disimpan dulu. Kita mulai ke pelajaran ini. Sebelumnya di hari sebelumnya kalian membahas tentang apa? Bang. Bang. Oleh Ibu siapa? Ibu Putri. Oke. Lanjut kita ke ketenaga kerjaan. Mungkin di spill sedikit dong. Ada yang tahu nggak apa itu bank? Bank? Tempat penyimpan uang. Oke, bank itu adalah tempat penyimpan uang. Kita lanjut aja ke ketenaga kerjaan. Di sini kita akan membahas tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kita lanjut ke apa itu tenaga kerja? Ada yang tahu nggak apa itu tenaga kerja? Oke, Mimi. Apa itu tenaga kerja, Mimi? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Oke, itu menurut Mimi ya. Ada lagi yang tahu tentang tenaga kerja? Cukup. Oke, tenaga kerja. Coba dibaca Ilham. Tenaga kerja, manpower, adalah bagian di dalam penduduk yang mampu bekerja dan menghasilkan atau penduduk yang memasuki usia bekerja. Oke, jadi tenaga kerja ini adalah seseorang yang bekerja dan bisa menghasilkan produk atau jasa untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sampai sini paham? Paham? Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Bu, itu G-nya 2, Bu. Tenaga jadi. Tenaga. Kalau kita membahas tentang tenaga kerja pasti ada yang tahu dong. Apa sih itu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja? Contohnya aja. Kita beralih ke sini. Di sini tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Contohnya apa? Coba dibaca Kamila yang tenaga kerja. Tenaga kerja. Yang pertama terdiri dari bekerja. Ini bilang Kamila. Yang pertama Kamila. Mimi coba dibaca Mimi. tenaga kerja terdiri dari seseorang yang bekerja, mencari pekerjaan atau menganggur. Dan yang bukan tenaga kerja adalah pelajar, mahasiswa, dan pengurus rumah tangga. Ya. Jadi untuk orang yang tenaga kerja ini adalah orang yang bekerja. Contohnya aja orang tua kalian. Orang tua kalian kalau misalnya bekerja sebagai perabotan misalnya atau PNS itu adalah orang yang bekerja. Atau misalnya ada yang sebagai pengusaha, gitu kan? Selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Semisal gini, ada nggak saudara kalian yang masih mahasiswa? Ada kan? Misalnya dia habis lulus nih kemarin, atau di bulan Maret ceria. Nah dia lulus, dia mencari pekerjaan, atau maksud dia memasukkan lamaran. Dia masih dia termasuk tenaga kerja, dia masih mencari pekerjaannya mereka.
Selanjutnya adalah menganggur. Menganggur ini contohnya orang yang masih menganggur emang belum dapat info dari perusahaannya. Misalnya tadi dia mencari pekerjaan atau melamarkan pekerjaannya mereka, tapi belum dapat feedback dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah bukan tenaga kerja, contohnya pelajar. Pelajar ini adalah kalian sendiri, ya kan? Kalian pelajar atau bukan? Pelajar. Pelajar atau bukan? Pelajar. Oke, kalian itu termasuk dalam bukan tenaga kerja. Selanjutnya adalah pengurus rumah tangga. Oke, kita lanjut ke macam-macam tenaga kerja. Macam-macam tenaga kerja ya. Ada yang tahu nggak tenaga kerja itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari apa aja? Yang tadi. Bukan. Jadi macam-macam tenaga kerja itu dari tenaga kerja terdidik, Terdidik, terus Terdidik dan terlatih. tidak terdidik dan terlatih. tidak terdidik dan tidak terlatih ya Jam. Terlatih juga ada kok. Ya. Oke, contoh yang dari terdidik apa? Dokter. Dokter, Dokter, guru, guru, terus Dosen. guru sama dosen sebenarnya sama ya. Beda dong. Namanya aja yang beda. Kalau guru kan PG dulu. Oh iya. Intinya dia dalam satu kalimat besar guru. Jadi dokter ini adalah tenaga kerja yang terdidik. Dia dididik dulu gimana nanti sebelumnya dia mau ke kerja ke lapangan. Selanjutnya untuk yang terlatihnya apa contohnya? Tukang jahit. Tukang jahit. supir bu, Salon. Salonnya atau orang yang Orang tukang salon. tukang jahit. supir bu, Supir bis ya. Apalagi tadi? Tukang jahit, supir, terus apa lagi? Jual makanan kok. Jual makanan itu bukan. Buruh tidak. Terlatih tadi contohnya adalah yang terakhir tadi apa? Tukang salon. Tukang salon termasuk ya. Dia terlatih dulu. Dia sebelumnya kan ada kayak ya Bukan tukang salon, Bu. apa namanya? CC salon. Cici salon. Sama aja ya. Cici salon. Cici salon. Kenapa dinamain Cici salon? Iya, karena yang punya salon itu cici-cici. Cici ownernya ya. Benar. Owner. Yang tidak terlatih dan tidak terdidik contohnya apa? Pengangguran. Pengangguran tidak. guru, Buruh, pinter. Guru. Terus? Kuli. Kuli bangunan. Kuli. Kuli. Kuli bangunan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau termasuk dalam yang mana? Terdidik. Terdidik, terlatih atau tidak terdidik dan tidak terlatih? Terdidik saya dan dari CEO. Terdidik, Bu. Si Sela mau yang mana Sela? Terdidik. Arya? terdidik bu, Terdidik. Kamila? Dia tidak terlatih, level tidak terlatih. Mana tahu kan dia udah ada skill ganda, dia terdidik, tapi dia diam-diam udah ada praktek. Jadi tukang jahit misalnya kan. Jadi ada part time kerja sampingan. Double job gitu. Double job. Double job. Oke, ini dari tenaga terdidik dan terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Mungkin bisa dicatat dulu poin-poin dari ini. Coba didengarin dulu. Mungkin bisa dicatat dulu ini. baik bu, Oke, kita lanjut. Udah siap? Sudah, Ya, Bu. Kita lanjut ke angkatan kerja. Angkatan kerja coba dibaca Putri. Angkatan kerja adalah yang bekerja, mencari pekerjaan atau menganggur yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Jumlahnya pengangguran tergantung dari jumlah penduduk dan struktur penduduk. Itu jenis kelamin dan usianya. Oke. Jadi inti dari angkatan kerja ini adalah usia produktif orang bekerja atau tenaga kerja. Nah, di sini biasanya usia produktifnya dari umur 15 sampai 64 ya. Dari 15 sampai 64. Oke. Nah, ini ada rumus tentang angka rasio ketergantungan. Yang pertama, rumus penduduk dikali 100 dibagi jumlah angkatan kerja. Ini bisa dicatat ya Anda semuanya. Iya, Soalnya Ibu. bakal keluar di UTS besok. Baik.
Kapan UTS-nya, Bu? Ini masih minggu keberapa? Minggu ke-7, Bu. Ke-7, berarti 1 minggu lagi, berarti besok ya? Besok langsung tes habis ini. Sudah? Ya, Bu. Kita lanjut ke kesempatan kerja. Kesempatan kerja coba dibaca Ilham. Tadi Ilham udah ya, Mila? Ada lagi Bu, ada Bu. Mila coba dibaca Mila. Kesempatan kerja adalah Ilham. keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja di masyarakat atau besarnya permintaan tenaga kerja di pasar, tenaga kerja, demand for labor force, atau besarnya lowongan kerja. Oke, terima kasih. Jadi kesempatan kerja ini adalah keadaan yang dimana menggambarkan tersedianya lapangan kerja. Nah, tersedianya lapangan kerja ini contohnya kayak peluang ya. Misalnya kan suatu perusahaan nih. Contoh perusahaannya apa yang lagi buka lamaran kerja? Atau Gojek. Indomaret. Indomaret. Pertamina. Di Mina ada Indomaret. Gojek. Gojek. Nah, Gojek itu. Semisal kan di sini lagi marak-maraknya kan puasa nih. Puasa nggak kalian? Puasa dong. Puasa. Nah, kalau misalnya lagi lemes nih, lemes kalian siang itu udah lemes, sorenya malas keluar dari pembukaan karena kalian anak kos ya. Nah, di situ kalian pasti otomatis cari aplikasi yang paling mudah kayaknya Gojek. Disitulah Gojek itu menambahkan peluang atau yang dinamakan labor force ya, demand for labor force. Di situ permintaan terhadap tenaga kerja itu meningkat karena permintaan dari suatu produk atau kalian itu banyak gitu. Misalnya kan tadi kalian udah puasa udah capek nih, capek banget, malas keluar, terus otomatis kalian membeli barang atau makanan lewat Gojek tadi. Selanjutnya ada contoh lain nggak yang buka lowongan kerja? Shopee. Shopee Food. Shopee Food lagi marah juga ya di sini ya. Iya, murah banget guys. Tapi lebih ke TikTokers atau TikTok Shop nggak sih? Oh iya, Bu, tapi dia cuma sekali aja murahnya. Satu sekarang aja, Bu. Iya, kalau Shopee gimana? Enggak, kalau Pak itu murah semuanya Bu. Bulan berapa sekarang? Enggak, tapi dia Sekarang 44. Nah, tuh 44. Saya Nah, enggak TikTok. Sekarang Mbak Shopee sale. tuh 44. Jadi kalau misalnya kalian mau beli apa? Mau beli makan atau basreng mungkin. Nggak ada di Shopee terbatas makanya. Iya, Ada sering di Shopee. basreng ada, makanan ada di basreng. Iya, mungkin bisa belajar dari Putri ya. Mungkin iya kalau misalnya mau pesan makanan kemana? McDonald's. McDonald's. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ada yang mau ditraktir sama Ilham. Harga Ega Bu makan cheese enak. Oh, Ega mau traktir teman-temannya. Iya Bu. Oh ya, ya nanti bisa habis ini ya kita buka bersama di Ricis nggak apa-apa. Buka bersama di Ricis ada itu aplikasi selain kayak Gojek gitu, Shopee, GoFood, Maxim. Ada Maxim Food. Oh, Maxim Food ya yang lagi marak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pengangguran. Tahu nggak sih definisi dari pengangguran? Coba Ega. Baik Bu. Pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang belum mendapatkan pekerjaan Bu. Oh, itu dari definisi Ya, pengangguran. definisi pengangguran. Ada lagi pengertian dari selain dari Ega? Arya? Ini? Oke, Ibu jelasin aja ya. Jadi pengangguran itu adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Semisal tadi udah Ibu contohin di depan loh. Kalau kalian misalnya di sini mau lulus, besok kalian mau lulus dari sini mau lanjut ke kuliah atau langsung bekerja? Jadi dokter kerja Kuliah Bu, kuliah dulu nggak mungkin habis kalian SMA tiba-tiba jadi dokter. Sangat impresif ya. Kalian mau kuliah atau langsung bekerja? kuliah sambil Kuliah, Bu. bekerja. Kuliah sambil bekerja, jadi bisa termasuk dalam tenaga kerja terdidik dan terlatih ya. Ya, Ada Bu. part time-nya. Nah, di situ contohnya kalau misalnya kalian habis wisuda, kalian belum dapat pekerjaan atau lamaran kalian tuh nggak diterima-terima udah berapa bulan. Contohnya aja di bank, kalian di bank tuh menunggu 6 bulan, otomatis kalian menganggur. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran. Coba dibaca si Arya. Kenapa disebut pengangguran? Seseorang disebut pengangguran jika sedang tidak bekerja karena tidak mampu bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu panggilan kerja, atau sedang mempersiapkan atau mendirikan bidang usaha. Oke. Dari sini kan kita ketahui
Kenapa disebut pengangguran? Yang pertama adalah tidak bekerja karena tidak mampu bekerja. Ada yang bisa mencontohkan? Tidak bekerja karena tidak mampu bekerja. Contohnya apa? Ya. Lagi sakit atau cedera. Sakit atau cedera. Selanjutnya ini Sama Bu. sama. Jadi tidak bekerja karena tidak mampu bekerja ini contohnya tadi sakit bisa ya. Selanjutnya kalau misalnya dia punya jiwa mental health atau mungkin gangguan jiwa, itu kan mungkin yang dari perusahaan itu menimbang-nimbang dia akan diterima atau enggaknya gitu kan. Selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Contohnya apa? Yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin kalian tuh sering lihat di sosmed ya. Sosmed. Di sosmed ya. Kalian tuh anak tiktokers, anak sosmed, punya IG, punya WA, pasti tahu dong contoh dari mencari pekerjaan. Apa ya contoh dari mencari pekerjaan? Oke, mencari pekerjaan tadi contohnya kalau misalnya kalian habis wisuda gitu ya. Selanjutnya adalah menunggu panggilan kerja. Menunggu panggilan kerja? Nunggu interview, Menunggu kerja. sebelum interview. Oke, menunggu sebelum di interview. Iya, Bu. Contoh lowongannya tadi ada Indomart ataupun Alfamart. Biasanya kalau misalnya di kayak gitu atau Minangmart mungkin kita memasukkan lamaran pekerjaan, nanti dari sana kita akan menunggu balasan atau mungkin di WA, di email kita bakal mempersiapkan untuk interview. Maka dari itu disebutkan menunggu panggilan kerja. Nah, yang terakhir itu ada mempersiapkan atau mendirikan bidang usaha. Contohnya apa? Mendirikan kafe, amak kafe misalnya. Amak cafe contohnya ya. Selainnya ini lagi Deva Cafe, Bu. Deva Cafe. Oke, kafe-kafe ya. Iya, Bu. Selain kafe, Bikin mie bilor. ini apa? Bilor. Bibilor. Arya, ini Arya. Oh, mantap, Arya udah ada mempersiapkan atau mendirikan bidang usaha. Contohnya ini kan kalian bulan puasa, otomatis penjual takjil di mana-mana. Semisal kalian ada bisnis plan, kalian bisa menjual di depan mungkin kalau boleh, atau mungkin di depan sekolah kalian atau di pasar-pasar gitu kan pasti walaupun tidak seberapa adalah yang membeli gitu ya kan. Kita lanjut ke jenis pengangguran. Jenis pengangguran, tolong dibaca Sela. Oh iya Bu. Jenis pengangguran. Pengangguran normal adalah golongan angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena kemampuan fisik atau karena tidak mempunyai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian pengangguran terselubung atau underemployment. Ini adalah golongan angkatan kerja yang melakukan pekerjaan masih di bawah kemampuan atau kemampuannya kurang. Kemudian pengangguran terbuka atau open employment adalah golongan angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena sempitnya lowongan kerja. Oke, terima kasih Sela. Yang pertama kita beralih ke pengangguran normal. Jadi yang dijelaskan oleh Sela, ada yang paham? Ada yang mau bertanya nggak terkait ini? Tidak, Bu, cukup. Terkait yang dijelaskan Sela, ada yang bertanya? Izin Oke, bertanya, Bu. iya. Di antara 3 pengangguran tersebut, bagaimana contoh pengangguran tersebut, Bu? Oke, kita beralih ke pertama ya, ada pengangguran normal. Yang dijelaskan oleh Sela, yang dibaca oleh Sela tadi, pengangguran normal ini adalah golongan angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan nih karena kemampuan fisik atau karena tidak mempunyai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semisal kita ke rumah sakit tadi kan, nah di rumah sakit itu dia tidak ada skill atau kemampuan dalam bidang menjahit ataupun mungkin dia punya fisik yang cacat gitu kan. Maka dari itu si rumah sakit itu akan menimbang-nimbang apakah dia diterima atau tidaknya. Yang kedua, pengangguran terselubung. Dari pengangguran normal, Ega paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke, selanjutnya ke pengangguran terselubung. Di pengangguran terselubung ini adalah golongan angkatan kerja yang melakukan pekerjaan masih di bawah kemampuan atau kemampuannya itu kurang. Ini contohnya di perusahaan teknologi. Kamu tuh bisa untuk teknologi desain atau misalnya itu tuh ke Minanglip deh. Minanglip, tahu kan? Minanglip itu emang lagi marak-maraknya di Minang. Minanglip itu tempat untuk desain ataupun yang lainnya. Kamu bisa mendesain tapi masih kurang kemampuan kamu terkait desain-desain tersebut gitu. Maka dari itu si perusahaan juga menimbang-nimbang di mana kamu akan ditempatkan. Untuk pengangguran terselubung paham ya? Paham, Bu. Oke, yang terakhir itu adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah golongan angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena sempitnya lowongan kerja.
kita ketahui sendiri kayak di Jakarta nih. Di Jakarta itu sebenarnya banyak nggak sih lowongan pekerjaan? Banyak, Bu. Banyak. Kenapa masih banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Jakarta? Karena lebih mementingkan skill. Karena lebih mementingkan skill. Contohnya lagi, di daerah mana yang sekiranya emang pekerjaan itu sempit, atau misalnya kayak pekerjaan itu tuh susah didapatkan? Contohnya di mana? Atau sempitnya lowongan kerja? Kurang tahu. Jadi contohnya aja semisal nih di Minang, karena udah banyaknya dari orang-orang luar yang menerima di Minang, otomatis para pekerja ataupun orang-orang asli di Minang ini susah mendapatkan kerja karena sempitnya lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan, karena dia asli orang sini. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan pekerjaan lagi, dia harus beralih atau pergi ke Jakarta ataupun tempat-tempat yang semisalnya banyak lowongan pekerjaan. Oke, lanjut lagi ke dampak pengangguran. Dampak pengangguran ya. Dampak pengangguran itu ada 3. Dampak pengangguran ada 3. Apa aja dampak pengangguran? Kemiskinan. Judul besarnya. Dampak pengangguran yang pertama itu dampak pengangguran ekonomi. Pinter. Ekonomi. Kedua apa ya? Sosial. Yang satunya budaya. Budaya. Dia lebih ke individu ya, individu atau keluarga. Individu atau keluarga. Ya, langsung dicontohkan aja ya. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Tolong dibaca ini. Dampak ekonomi pertama yaitu pendapatan nasional menurun. Yang kedua, standar hidup masyarakat dan kualitas penduduk menurun. Dan yang ketiga yaitu keterampilan masyarakat turun akibat menganggur dan hilang atau lupanya dengan keterampilan yang dimiliki. Kita saja kalau pendapatan nasional turun, udah paham ya? Kita beralih ke standar hidup masyarakat dan kualitas penduduk turun. Keterampilan masyarakat turun akibat menganggur dan hilangnya lupa dengan keterampilan yang dimiliki. Lanjut ke yang ketiga, semisalnya tadi kita beralih ke dokter. Karena kalian itu kan mau jadi dokter ya kan, menjadi tenaga terdidik. Nah, kalau kalian tuh memasukkan lamaran kalian ke rumah sakit, tapi dari rumah sakit itu belum memberikan feedback kalian, atau mungkin kalian udah menunggu sampai berbulan-bulan, atau mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin lamaran kalian hilang di rumah sakit, kita nggak tahu juga ya. Nah, otomatis kita yang semisalnya emang kayak kalian yang suka sosmed, TikTok, IG, kalian nggak memperdalam ilmu kalian terhadap teknik-teknik di rumah sakit atau teknik-teknik kalian selama belajar untuk kedokteran hilang. Itulah dirasakan dengan keterampilan masyarakat turun akibat menganggur. Selanjutnya dampak sosial. Dibaca lagi Mimi. Dampak sosial pertama, tindak kriminalitas meningkat dan kesehatan masyarakat menurun akibat gizi buruk dan lingkungan umum. Oke, contoh dari tindak kriminalitas yang meningkat itu kalau misalnya kalian udah pengangguran nih, kalian nggak ada dana yang masuk, banyak banget pengeluaran kalian, otomatis contohnya pencopet, penjamret, begal yang ini, nah itu pasti banyak ya, karena dia tuh nggak ada pemasukan. Selanjutnya adalah kesehatan masyarakat menurun akibat gizi buruk dan lingkungan yang kumuh. Contohnya tadi, kalian itu mau pingin makan makanan yang bergizi kayak susu, buah, tapi uang kalian itu tidak mencukupi, kalian lebih mementingkan beli beras. Nah, otomatis gizi kalian menurun karena 5 yang itu kayak susu, daging, buah-buahan itu berkurang gitu. Selanjutnya tolong dibaca Ilham yang dampak individu dan keluarga. Banyak terjadinya kasus retaknya hubungan keluarga. Ibu ya. berikutnya itu meningkatkan penyakit kejiwaan. Oke, makasih ya. Ini retaknya ya. Bisa diralat dan sama Ilham. Nah, contohnya tadi kalau saya kalian besok nih mau berkeluarga. Contohnya kalian besok mau berkeluarga nih. Nah, kalau misalnya kalian dari setiap keluarga ini nggak ada pemasukan, otomatis kalian nanti salah satu ada yang berkelahi karena nggak ada yang untuk membiayai anaknya ataupun yang lainnya. Bu, bertani, Bu. Bertani? Tani mau di belakang.
itu kalau misalnya dia tidak punya skill terkait tani atau mungkin menanam ubi, bisa jadi ubinya mati. Walaupun tanam ubi cuma ditaruh aja kan, kalau dia nggak bisa mengecek nih tanahnya itu subur atau enggaknya, otomatis kan sama-sama gersang gitu. Oke, mungkin hanya itu ya untuk materi kita hari ini. Nah, ini evaluasi. Tolong dilihat, ini evaluasinya perlu dicatat, dikumpulkan besok 3 hari yang akan datang. Ini hari apa? Hari Senin. Berarti hari apa kita mengumpulkan 3 hari yang akan datang? Kamis. Oke, Kamis pagi akan kita pahami, akan kita review lagi ini untuk soal-soalnya. Ditulis ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dari masalah ketenagakerjaan. Siapa yang menyimpulkan? Itu Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Sela, simpulkan ya Sela. Iya, kesimpulan dari ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan maupun pekerjaan yang berupa. Itu kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih Sela, itulah tadi penjelasan terkait dari ketenaga kerjaan ya, kesimpulan keseluruhannya. Besok kita akan menjelaskan tentang materi upah. Jadi disiapkan, dipelajari materi yang akan kita pahami, akan kita belajari untuk hari yang akan datang, di hari Kamis. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Stay healthy, keep spirit, dan jangan lupa tetap memakai masker kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa berdoa kalau misalnya kalian sudah berbuka puasa ya. Jangan lupa berdoa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong si Ega ketuanya baca doa dulu. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikumpul besok ya dalam double folio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.